Badai ujian hidup segera sirna dengan 3 kalimat sakti. Setan, iblis, demit takut kepada 3 kalimat ini, sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang merasakan ujian hidup datang bertubi-tubi, ujian hidup, cobaan hidup terasa menghimpit, gelombang datang, badai datang, tetapi ingin segera sirna, maka ucapkanlah 3 kalimat sakti. 3 kalimat sakti sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video masing-masing. 3 kalimat sakti yang pertama yaitu hasbiyallahu wa kafa. Hasbiyallahu wa kafa. Ingat, hasbiyallah, jangan hasbuna ya. Ini khasiatnya beda. Ini hasbiyallah. Kalau hasbuna itu untuk kami, kalau hasbiyah untuk saya, hanya khusus saya. Hasbiyallahu wa kafa. Kemudian kalimat yang kedua, sami'allahu liman da'a. Sami'allahu liman da'a. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a. Kalimat yang ketiga, laisa wara'allahi muntaha. Laisa wara'allahi muntaha. Ini 3 kalimat sakti. Perlu diulang-ulang. Nah, cara mengulangnya untuk menghafal caranya gampang. Dengarkan video ini sambil ditirukan, kemudian sambil dimasukkan ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman ta'a, laisa wara'allahi muntaha. Kemudian kita artikan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah itu kita akan tunjukkan tentang dasar dalilnya. Hasbiyallahu, hasbi, kecukupanku, Allah yaitu Allah. Wa kafa, dan yang telah memenuhi aku, Allah yang mencukupi aku, Allah yang telah memenuhi semua keinginan dan harapanku. Hasbiyallahu wa kafa. Nah, kan sering kita mendengar doa Allahul kafi Rabbunal kafi. Ya, itu adalah yang memenuhi. Artinya cukup dan penuh. Apa sih bedanya cukup dan penuh? Cukup ya cukup, tapi kalau penuh itu berlebih-lebih. Penuh itu berlebih. Hasbiyallahu wa kafa. Hasbi, kecukupanku, Allah yaitu Allah, wa kafa, dan yang telah memenuhi. Ya, jadi Allah yang memenuhi semuanya, harapan dan keinginan kita, segala cita-cita kita. Hasbiyallahu wa kafa. Hasbiyallahu wa kafa. Kemudian kalimat yang kedua, sami'allahu liman da'a. Sami'a, mendengar, Allah oleh Allah. Allah itu mendengar. Allah maha mendengar liman, pada siapapun. Da'a, yang berdoa oleh dia man. Nah, makna bebasnya adalah Allah maha mendengar kepada siapapun yang telah berdoa kepada Allah. Nah, sami'allahu liman da'a inilah tatkala kita membaca dalam hati kita, ya Allah, aku sudah banyak sekali berdoa kepadamu untuk ini, untuk itu, dan Engkau maha mendengar ya Allah, maka kabulkanlah semua doa-doaku begitu. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a. Kemudian kalimat yang ketiga, laisa wara'allahi muntaha. Laisa wara'allahi, tidak ada di belakangnya Allah muntaha, penghabisan, batas akhir, nggak ada. Nah,
Allah tidak memiliki batas akhir karena Allah maha kekal abadi selama-lamanya. Ini cara menghafalkannya, perhatikan. 3 kalimat ini diakhiri dengan a begitu ya. Kalimat pertama, hasbiyallahu wa kafa, kafa itu a. Kemudian kalimat kedua, sami'allahu liman da'a. Kalimat ketiga, laisa wara'allahi muntaha. Nah, 3 kalimat ini bisa dibaca berulang-ulang di mana saja, kapan saja, tatkala kita merasakan bahwa ujian hidup datang bertubi-tubi dan kita kepengen agar ujian itu segera sirna, ya Allah, segera reda. Maka kita ucapkan berulang-ulang, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang dasar dalilnya. Jadi kita tatkala mengamalkan suatu amalan, maka hendaklah kita harus tahu tentang sumber, ya, dasar dalil amalan tersebut. Nggak boleh ngawur, karena apa? Setiap amalan kan pasti dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itulah kita harus tahu tentang sumber amalan itu. Nah, kalau amalan ini hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha, ini bersumber dalam kitab Tawakkul, kitab Tawakkuli 'ala Allah, miliknya Imam Ibnu Abi Dunya. Di dalam kitab At-Tawakkul, Imam Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan hadis dari Abdullah sampai kepada Wahab bin Ward, menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang naik perahu. Ternyata perahunya pecah. Perahu ini kan badai gelombang di tengah samudra. Kemudian 2 laki-laki itu sampai terdampar di suatu pulau. Kemudian mereka mencari tempat untuk berteduh, dan mendapatkanlah tempat berteduh, rumah terbuat dari kayu, rumah kayu begitu. Kemudian pada suatu malam, mereka berdua ini ketiduran, yang satu tidur, yang satunya melek, terjaga. Ya mungkin saling berjaga gantian begitu. Kemudian yang melek ini ternyata didatangi oleh 2 orang wanita. Wanita ini sangat buruk. 2 orang wanita yang sangat buruk, masya Allah, luar biasa ini, ya, ahli sihir begitu ya. Kemudian 2 wanita ini menyuruh salah satu wanita untuk masuk ke dalam rumah. Masuklah. Nah gitu. Ternyata nggak berani. Dua-duanya ini sebenarnya nggak berani. Yang satunya nyuruh masuk itu sebenarnya nggak berani masuk dalam rumah. Lah yang disuruh pun ya nggak berani. Inilah astati'u, aku tidak mampu masuk dalam rumah itu. Qalat, berkatalah yang satunya, waihak, 5, celakaku, kenapa engkau tidak berani masuk ke dalam rumah itu? Begitu. Qalat, awama taraina ma fil baiti, apakah engkau nggak tahu apa yang ada dalam rumah itu? Fidalahun fil baiti fi kitabun, di dalamnya itu ada suatu peti, ya, tulisan yang di dalamnya ada ucapan hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha. Nah, oleh sebab itulah para ulama juga menganjurkan bahwa 3 kalimat sakti ini bisa ditulis di kertas atau ditulis di mana saja, yang ditaruh di rumah atau dibawa kemana-mana. Tapi ingat, kalau dibawa kemana-mana ini harus hati-hati, terutama tatkala masuk ke WC, tatkala kencing, berak, ini nggak bisa dibawa sembarangan. Nah, kalau ditulis misalnya ditempel di dinding rumah atau ditaruh di dalam lemari atau apapun, ini boleh, yaitu tulisannya hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, dan laisa wara'allahi muntaha. Demikianlah penjelasan dari kami, ijazah dari kami, semoga bermanfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.